Kegiatan pendahuluan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Nah, di pagi hari yang cerah ini kembali lagi bertemu bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita berdoa bersama. Saudara Isa seperti Ibu. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raisa. Anak-anak jangan duduk karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah, Sudah. Nah, ada dari teman-teman kalian yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir ya, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu tentang apa yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Ya. Belum. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sebelumnya dari kalian apakah sudah tahu apa itu sumber daya alam? Belum. Nah, karena kalian belum tahu, nanti Ibu akan menjelaskan apa yang disebut dengan sumber daya alam dan bagaimana upaya dan cara dalam melestarikan sumber daya alam. Nanti kalian juga akan praktek bagaimana cara agar sumber daya alam kita tidak punah. Kegiatan inti. Nah, sebelum kita pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak sebuah video terlebih dahulu. Simak baik-baik ya anak-anak, nanti kalian catat apa yang belum kalian mengerti dan bisa tanyakan kepada Ibu ketika videonya sudah selesai Ibu tayangkan. Selamat datang di video pembelajaran yang mendapat dengan sosial. Nah, anak-anak, setelah menyimak video yang sudah Ibu tayangkan, apakah ada dari kalian yang ingin bertanya? Tidak. Nah, biar Ibu jelaskan sekali lagi. Dalam video itu sudah kita pelajari tentang apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Nah, setelah menyimak video tadi, ada dua jenis sumber daya alam, yakni sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ya, coba Desi. Ada tumbuhan, ada hewan, tanah, air, udara. Iya, benar sekali. Itu kan sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Artinya dia bisa dikembangbiakan atau dibudidayakan. Nah, sumber daya alam yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada yang bisa menyebutkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Ya, Raisa. Emas Bu. Emas. Tadi? Minyak bumi. Ya, benar sekali jawaban Raisa dan Supardi, benar sekali tangan Raisa ya. Benar sekali, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Artinya jika digunakan secara terus-menerus, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan punah dan tidak akan ada lagi. Nah, bagaimana ya jika sumber daya alam tersebut punah? Nah, untuk itu Ibu punya video satu lagi. Nanti dari video ini kalian akan mencari tahu bagaimana cara untuk melestarikan sumber daya alam. Simak videonya baik-baik ya anak-anak. Baik anak-anak, dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, ada salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi. Nah, ternyata minyak bumi merupakan bahan utama dalam pembuatan bensin. Bensin kita gunakan untuk mengisi kendaraan. Nah, jika tidak ada bensin, apakah kalian bisa menggunakan motor? Tidak. Nah, selain itu, ternyata bensin juga digunakan untuk membangkit listrik tenaga diesel.
ini digunakan secara umum untuk membangkitkan listrik di zaman sekarang ini. Nah, jika tidak ada bensin, artinya tidak ada energi listrik. Nah, oleh sebab itu Ibu akan mengajak kalian untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah? Sudah. Nah, setelah membentuk kelompok, nanti kalian namakan kelompok kalian sesuai dengan istilah-istilah yang ada dalam pembelajaran IPA, oleh itu tumbuhan, hewan, energi atau lain sebagainya. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan LKPD, yang nantinya dalam LKPD terdapat sebuah rancangan kegiatan dan juga praktek yang akan kalian lakukan bersama kelompok tentang video yang Ibu tayangkan tadi, bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik ataupun bensin. Bisa dimengerti? Bisa. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, pada kegiatan 1 kalian diminta untuk merancang kegiatan yang berdasarkan upaya untuk penghematan energi. Nah, nanti jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, bisa tanyakan pada Ibu secara langsung ya. Waktu kalian mengerjakan LKPD selama 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan anak-anak. Ya, yang mana nomor 1? Ya, sudah? Jadi kelompok semua dari mana? Ini apa kegiatan? Ini apa kegiatan dari mana? Kegiatan kalian untuk mengikuti apa yang perlu dilakukan. Nanti ada bisa tulis. Nanti kan akan bersama kegiatan. Hasilnya tulis di sini ya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai merancang kegiatan yang akan kalian lakukan? Sudah. Nah, setelah itu sekarang kalian akan melakukan apa yang sudah kalian rancang bersama kelompok kalian di sekitaran sekolah. Bisa? Bisa. Ya, silakan laksanakan. Nah, setelah kalian melaksanakan kegiatan, tulis hasil kegiatan kalian di bagian kegiatan 2. Di sana ada hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Hasil dari kegiatan yang sudah kalian lakukan, tulis di bagian hasil, kemudian pembahasan, bahas apa saja hasil yang kalian temukan, dan kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian, terakhir simpulkan kegiatan kalian. Apa dampak baik dari kegiatan yang kalian lakukan? Bisa dikerjakan dari sekarang ya anak-anak. Kegiatan kelompok 1 apa? Coba baca kegiatan. Wah, ini pada jadi listrik. Nah, gimana cara listrik? Kelompok 2 kegiatan Nah, setelah kalian membuat laporan dan juga melakukan kegiatan, sekarang saatnya kalian untuk menyajikan hasil kerja kelompok kalian. Siapa yang ingin maju duluan? Ya, kelompok 1, silakan kelompok 1 maju. Hasil kegiatannya yaitu banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, banyak orang menggunakan motor saat berpergian, mau jaraknya dekat maupun jaraknya jauh. Habis itu berjalan kaki dapat mengurangi penggunaan motor saat jaraknya dekat. Habis itu yang terakhir, kendaraan umum mampu mengurangi pencemaran dari kendaraan pribadi. Iya, lalu lanjut ke pembahasan. Di pembahasan yaitu yang pertama, minyak bumi digunakan untuk bensin. Yang kedua, bensin digunakan agar
kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, cara mengurangi kegunaan minyak bumi adalah menghemat penggunaan kendaraan, yakni dengan faktor jalan kaki saat jarak dekat atau boleh dengan menggunakan kendaraan. Iya, baik sekali. Jadi kegiatan yang dilakukan kelompok 1 adalah menghemat penggunaan bensin dengan cara berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum. Nah, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hasil kerja kelompok 1? Tidak ada. Baik, kelompok 1 sudah baik hasil penyajiannya. Kita ke kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2 menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Akan kelompok 2. Ini kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi. Yang pertama yaitu paparkan hasil yang telah kami temukan. Kegiatannya yaitu kami menghemat energi listrik. Caranya colokan bila tidak digunakan akan menguras daya listrik. Kemudian lampu yang menyala terus-terusan akan menguras penggunaan listrik. Pembalasan. Jelaskan secara rinci hasil yang telah kamu temukan. Listrik yang kita gunakan menggunakan tenaga diesel untuk membangkitkannya. Jika penggunaan listrik secara terus-menerus, maka akan memerlukan diesel dengan kekuatan besar. Diesel dibangkitkan dengan minyak bumi. Dengan menghemat listrik, kita bisa menghemat menggunakan sumber daya alam bumi. Ya, benar sekali. Jadi kelompok 2 membahas tentang menghemat energi listrik. Nah, dari kelompok lain apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan yang dilakukan oleh kelompok 2? Tidak. Berarti kita akan ke kelompok 2. Ya, baik, karena jadi hasil dari kegiatan yang sudah kalian lakukan merupakan salah satu adalah 2 upaya yang dilakukan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu minyak bumi. Nah, selain dapat menghemat penggunaan minyak bumi, kalian bisa menjaga bumi kita dari pencemaran polusi udara. Kegiatan penutup. Nah, setelah kita belajar hari ini, ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan apa saja yang kita lalui dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Ya, Desi dulu, silakan Desi. Untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang tidak habis. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sebaliknya. Lalu untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya ada tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu ada minyak bumi, gas dan Ya, Desi, itu pertanyaan Desi. Lain ada kesimpulan yang berbeda? Sama, baik. Jadi ibu akan kesimpulan dari Desi itu sudah sangat benar sekali. Hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, setelah pembelajaran yang kita lalui, apakah ada materi yang belum kalian mengerti? Tidak, semuanya sudah mengerti ya. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, kegiatan, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk bermain games. Nah, satu persatu dari kalian nanti akan dapat kesempatan untuk menjawab soal dari games yang akan ibu berikan. Nah, permainan games yang akan ibu kalian hari ini adalah spin games. Nanti ibu akan membuka logam. Kalian akan menekan stop. Nah, nomor berapa yang kalian dapatkan di sana akan terdapat soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Nanti kalian akan menjawabnya. Iya, kesempatan pertama. Siapa yang ingin bermain terlebih dahulu? Desi, sampai Desi di depan. Stop. Desi dapat soal nomor 1. Desi sampai ya. Nomor 1. Bisa dibacakan Desi. Ikan merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari laut. Dari laut. Desi mengatakan dari laut. Yang lain ada penjelasan yang berbeda? Ya, ada. Semuanya juga dari laut. Jadi kita lihat laut Desi itu sampai benar. Kemudian juga
awal sampai akhir tentang sumber daya alam dan upaya pelestarian sumber daya alam. Kita juga sudah bersenang-senang dengan bermain spin games tadi. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya meminta kalian untuk berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah. Kita lebih bersemangat sebelum mengakhiri pembelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu minta kembali pada Raisa untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pembelajaran gaya dan energi. Selamat pagi.